Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kembali ekonomi mikro. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi biaya produksi. Apa itu fungsi biaya produksi? Jadi ada fungsi produksi, ada juga fungsi biaya produksi. Nah, fungsi biaya adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara biaya dan jumlah produksinya. Sehingga berdasarkan periode waktunya terdapat biaya jangka pendek atau sering disebut short run dan jangka panjang atau long run. Nah, untuk biaya jangka pendek atau short run cost, kita mengenal biaya tetap. Berarti biaya yang kita keluarkan karena penggunaan input tetap. Nah, biaya tetap ini besarnya tidak dipengaruhi oleh besarnya produksi. Jadi berapapun tingkat output yang dihasilkan, besar FC akan selalu sama. Misalnya pembelian lahan, pembelian gedung, dan pembelian mesin. Kemudian biaya variabel atau variable cost yang sering disingkat dengan VC itu adalah biaya yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya produksi. Biaya yang kita gunakan untuk membeli semua input variabel itu adalah biaya variabel. Semakin besar jumlah output yang kita hasilkan, maka semakin besar biaya variabel yang kita keluarkan. Misalnya, kalau kita menggunakan input variabel bibit, tenaga kerja, pupuk, ya, kemudian pestisida, itu semua adalah input variabel yang kita gunakan untuk membeli input variabel tersebut disebut sebagai biaya variabel. Biaya tetap dan biaya variabel kalau kita jumlahkan itu adalah biaya total. Nah, biaya total ini akan bertambah kalau kita menambah jumlah output-nya. Atau rumus untuk mencari biaya total TC itu akan sama dengan fixed cost atau total fixed cost ditambah dengan total variable cost-nya. Apabila total biaya tadi kita bagi dengan jumlah output, maka akan menghasilkan biaya rata-rata. Sehingga ada biaya tetap rata-rata, ada biaya variabel rata-rata, dan biaya rata-rata. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC itu adalah total fixed cost dibagi dengan jumlah output. Karena FC total itu tetap, sehingga kalau output itu meningkat, maka justru akan menurunkan biaya tetap rata-rata per unit outputnya. Sedangkan untuk biaya variabel rata-rata, yang diperoleh dari biaya variabel total dibagi dengan jumlah outputnya, awalnya peningkatan output itu akan menurunkan AVC atau average variable cost. Tapi kemudian sampai pada titik tertentu, penambahan output itu justru akan menaikkan AVC. AVC itu diperoleh dari total variable cost dibagi dengan HI atau jumlah output. Kemudian biaya rata-rata atau average cost atau disingkat AC itu adalah biaya total cost dibagi dengan jumlah outputnya. AC sama dengan TC dibagi dengan HI. Kemudian kita mengenal biaya marginal atau marginal cost. Ya, jadi kita juga mengenal marginal product, marginal utility, di mana dalam marginal tersebut itu berlaku hukum the law of diminishing return. Demikian juga dengan biaya marginal, berlaku juga hukum the law of diminishing return atau tambahan hasil yang makin menurun. MC adalah tambahan biaya total karena adanya tambahan 1 unit output atau perubahan biaya perkesatuan produksi. Rumusnya seperti ini ya, MC itu sama dengan delta C dibagi dengan delta H. Atau sebenarnya MC ini merupakan slope atau kemiringan. Nah,
Kapan AC itu berpotongan dengan MC? Ketika AC itu minimum. Sedangkan marginal variable cost itu akan sama dengan MC ketika average variable cost-nya adalah minimum. Sedangkan marginal fixed cost itu akan sama dengan 0 karena fixed cost, total fixed cost itu selalu sama. Oke, apabila dinotasikan dengan persamaan matematika, fungsi biaya itu sama dengan cost sama dengan merupakan fungsi dari biaya untuk menghasilkan Q. Oke, berikut adalah tabel hubungan biaya dan output. Ada Q untuk kolom pertamanya, ini menunjukkan Q yang dihasilkan ketika Q sama dengan 0, Q sama dengan 1, sampai dengan Q sama dengan 6. Kemudian ini ada cost atau total fixed cost, total variable cost, average fixed cost, average variable cost, dan marginal cost. Kalau kita perhatikan di sini dari tabel ini, ketika produsen itu belum memproduksi Q masih sama dengan 0, produsen sudah mengeluarkan biaya tetap. Jadi dia sudah membeli, misalnya membeli bangunan, membeli gedung, ya, membeli mesin, gitu. Nah, meskipun belum ada Q yang dihasilkan, sudah ada fixed cost yang sudah dia keluarkan. Sehingga totalnya kalau fixed cost-nya sama dengan 60 akan diperoleh total cost sama dengan 60. Nah, ketika produsen itu mulai memproduksi Q, misalnya sama dengan 1, ini untuk contoh saja ya. Untuk Q sama dengan 1, itu diperlukan biaya variable cost sebesar 30. Berarti kita akan mendapatkan total cost sama dengan 60 ditambah dengan 30. Karena di sini sudah ada produksinya, sudah ada Q-nya, kita bisa mencari biaya rata-ratanya. Yang pertama average cost-nya. Berapa average cost-nya? Total cost dibagi dengan 1, sama dengan 90. Berapa average fixed cost-nya? 60 dibagi dengan 1, sama dengan 60. Berapa average variable cost-nya? Variable cost dibagi dengan 1, sama dengan 30. Lalu berapa marginal cost-nya? Marginal cost-nya diperoleh dari perubahan biayanya. 90 dikurangi 60, kemudian dibagi dengan 1. Sehingga kita memperoleh marginal cost sama dengan 30. Apabila kita perhatikan di sini, ini ya, marginal cost itu minimum pada saat Q sama dengan 3. Kemudian marginal cost itu naik lagi. Ya, dari 30, 10 ke 5 kan turun. Terus kemudian naik lagi. 10, 20 jadi 45. Sementara untuk average fixed cost itu akan selalu terus menurun seiring dengan pertambahan Q yang dihasilkan. Kemudian average variable cost menurun ya seiring dengan pertambahan Q, tapi setelah mencapai titik tertentu di titik 13,75 ini, kemudian dia bertambah lagi. Kalau ada penambahan Q justru akan menambah AVC-nya. Nah, dari data yang ada di tabel ini, kalau kita kita hubungkan titik-titiknya, kita akan mendapatkan kurva biaya jangka pendek seperti ini. Ini dari titik-titik yang ada di data tadi itu ya, kita hubungkan menjadi seperti ini. Lalu kalau kita smoothing dari kurva ini menjadi lebih halus, menjadi kurva biaya jangka pendek. Oke, ini kenapa fixed cost-nya berupa garis horizontal? Karena fixed cost itu selalu tetap. Tentu saja total cost itu yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi karena dia merupakan penjumlahan antara variable cost dan fixed cost. Oke, itu tadi biaya jangka pendek.
sekarang kita belajar mengenai biaya jangka panjang atau long run cost. Jadi kalau dalam jangka panjang, produsen itu dimungkinkan, sangat mungkin sekali untuk mengubah biaya, untuk mengubah semua jumlah output-nya. Jadi tidak ada lagi yang namanya input tetap, karena semua input itu bisa diubah, bisa ditambah atau bisa juga dikurangi. Sehingga semua biaya dalam jangka panjang itu merupakan biaya variabel, karena inputnya juga merupakan input variabel, bisa diubah dalam jangka panjang. Oke. Sehingga kalau di jangka pendek atau short run cost itu akan menggambarkan ada kondisi di mana di situ ada fixed cost-nya. Sementara kalau dalam jangka panjang itu sudah tidak ada lagi fixed cost. Jadi kalau dalam fixed cost tertentu, terutama di short run total cost, kalau terjadi tambahan investasi, maka nanti fixed cost juga akan bertambah. Sehingga ada STC2, ada STC3, dan seterusnya. Seperti ini ya. Ini STC1, STC2, dan STC3. Lalu kalau kita perhatikan di sini, kita akan mendapatkan long run total cost yang itu diperoleh dari garis expansion path-nya. STC ini, STC1, STC2, dan STC3 itu bisa diturunkan menjadi short run average cost dan short run marginal cost. Jadi ada short run average cost 1, short run marginal cost 1, short run marginal cost 2, short run marginal cost 3. Sementara long run total cost ini dapat diturunkan juga menjadi long run average cost dan juga long run marginal cost. Kapan long run marginal cost dan long run average cost itu berpotongan? Mereka akan berpotongan ketika long run average cost itu dalam kondisi minimum. Oke, kemudian dari fungsi biaya tadi itu kita nanti akan bisa menentukan optimum produksi, di mana dalam kondisi optimum itu seorang produsen akan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Keuntungan itu sama dengan revenue dikurangi dengan total cost, di mana revenue itu diperoleh dari harga output dikalikan dengan jumlah outputnya, lalu dikurangi dengan total cost-nya. Sehingga kita akan memperoleh keuntungan maksimum atau P-max itu akan sama dengan turunan pertama dari P, persamaan P, itu sama dengan 0. Kemudian syarat orde keduanya, turunan keduanya itu akan negatif atau kurang dari 0. Kalau kita breakdown dari sini ya, dari P maksimum ini tadi, kita akan memperoleh bahwa delta P dibagi dengan delta Q itu sebenarnya sama dengan P dikurangi delta C per delta Q sama dengan 0. Sehingga kita akan memperoleh bahwa MC itu sama dengan PC. Kenapa? Karena delta C dibagi dengan delta Q itu sama dengan MC. Jadi syarat supaya seorang produsen itu dalam kondisi optimum itu adalah MC sama dengan P. Tapi ada catatannya ya, ini MC sama dengan P itu adalah optimum produksi pada pasar persaingan sempurna. Karena pada pasar persaingan sempurna, harga itu ditentukan oleh pasar. Oke, ini ada kurva optimum produksi. Ini kemudian ada P1, P2, dan P3. Mari kita perhatikan bersama-sama. Oke.
Misalnya pada harga P1 ini P1 sama dengan MC, ini adalah titik A. Misalnya ini titik A ya. Terus kemudian P2 yang sama dengan MC, ini potongan ini adalah titik B. Lalu P3 itu adalah titik C. Nah, yang manakah yang merupakan titik optimum produksi? Titik A, B, atau C? Titik A, tentu saja titik A. Ketika harga sama dengan P1. Jadi pada titik A ini akan diperoleh keuntungan itu sebesar P1 dikurangi AC dikalikan dengan Q, dikalikan dengan Q1. Kenapa bukan yang P2? Karena pada P2 ini, atau di titik B ini, kita perhatikan, P2 itu nilainya di bawahnya AC, di bawahnya kurva AC. Menunjukkan apa? Karena P2 harganya di bawah AC ini ya, ini titik AC minimum. Karena di bawahnya AC minimum, berarti nanti produsen akan mendapatkan keuntungan yang negatif atau dalam kondisi rugi. Tetapi dalam kondisi di titik B ini, produsen itu tetap memproduksi. Karena harga P2 ini itu masih berada di atasnya AVC. Ini kurva AVC-nya. Nah, kalau di harga P3 ini, maka nanti produksi akan tutup. Kenapa? Karena harga produk itu berada di bawahnya average variable cost-nya. Jadi harga produk itu tidak bisa mengcover dari biaya variabel rata-rata per produknya. Jadi di sini ini sebenarnya Q-nya itu sama dengan 0. Produsen akan tutup. Jadi optimum produksi pada pasar persaingan sempurna, kita highlight lagi ya. MC itu akan terjadi pada saat MC sama dengan P, atau ini disebut sebagai necessity condition-nya. Kemudian turunan kedua itu harus negatif atau sufficient condition-nya. Dan kondisi ini itu adalah berlaku untuk pasar persaingan sempurna karena harga ditentukan oleh pasar. Jadi pada saat harga sama dengan P1, jumlah produksi yang dihasilkan adalah Q1. Kemudian berapa besar keuntungannya sama dengan P1 dikurangi AC dikalikan dengan Q1. Oke, kita ulangi lagi. Pada harga P2, pada saat itu harga itu di bawah AC minimum, ya, sehingga keuntungannya akan negatif atau produsen dalam kondisi rugi. Tapi produsen tetap memproduksi karena tetap memproduksi sebesar Q2 ya dalam jangka pendek karena P2 itu harganya masih di atasnya average variable cost. Oke, kalau dalam fungsi produksi kita mengenal ada fungsi produksi Cobb-Douglas. Ini merupakan fungsi produksi yang sangat terkenal, di mana fungsi produksi Cobb-Douglas itu dinyatakan sebagai Q sama dengan A, L pangkat alfa, K pangkat beta. Q itu adalah output, L itu tenaga kerja, kemudian K adalah modal. Dari fungsi produksi ini, nanti kita bisa menurunkan menjadi fungsi biaya produksi Cobb-Douglas. Jadi, ada production cost Cobb-Douglas, ada production Cobb-Douglas juga. Oke, sebagai latihan bisa mengerjakan latihan berikut ini supaya supaya mudah mempelajari bagaimana membuat kurva AVC, membuat kurva AFC, membuat kurva AC dan MC. Nanti seperti yang ada di contoh tadi itu bisa dibuat kolom-kolom di sebelahnya, kolom-kolom untuk AFC, AVC, AC dan MC.
Kemudian kita hubungkan titik-titiknya untuk menggambarkan kurva. Lalu yang kedua, bisa dengan mencoba untuk menghitung optimum produksinya. Nah, biasanya ada persamaannya ya, diketahui persamaan misalnya seperti ini, diketahui persamaan AVC, average variable cost-nya sama dengan Q kuadrat dikurangi 3Q ditambah 7. Terus kemudian fixed cost-nya sama dengan 100. Lalu coba dicari total cost-nya, average cost-nya, dan marginal cost-nya. Kemudian coba dicari titik-titik minimum average variable cost dan marginal cost-nya. Kalau sudah, kemudian coba mencari jumlah produksi dan keuntungannya kalau diketahui harga output itu sama dengan P sama dengan 52. Berarti di sini kita menggunakan syarat produksi optimum bahwa MC itu sama dengan P. Demikian materi fungsi biaya produksi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.